Praktisi hukum yang menyebut tentang Jokowi termasuk pemimpin terkorup, ini komentarnya, yaitu bahwa OCCRP itu telah dikualifikasikan sebagai fitnah. Jadi itu bukan hanya sebagai fitnah, tetapi juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup atau trial NGO jelas bukan hanya ditujukan ke pemerintah kepada Jokowi, tetapi juga kepada pemerintah. Ini yang disebut 10 tahun pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi banyak yang hal baik diwariskan Jokowi. Nah, kalau kita lihat yang seperti ini, mana yang benar, media ataukah hukum? Kalau kita melihat di Indonesia aja sudah sering orang mendengar no viral, no justice. Lalu bagaimana dengan peran dari media itu sendiri? Disebut di sini OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Jokowi yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR. Sedangkan OCCRP itu adalah LSM atau NGO internasional, bukan di bawah Indonesia. Itu tidak ada hubungannya dengan DPR. Jadi kenapa di sini disebut mengambil peran konstitusional? Urusannya apa? Dia sebagai media mempunyai tim untuk investigasi. Jadi untuk investigasi sendiri diperlukan segala macam perangkat-perangkatnya. Ini disebut apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nih kan, Aris menjelaskan LSM asing sebagai bagian demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia dan agar kembali pada asas hukum internasional. Iya, orang hukum itu ya hukum tersendiri ya. Kalau orang media itu jurnalis-jurnalis itu mereka mempunyai independensi sendiri. Bukan berarti mereka tidak menghormati kedaulatan. Bukan berarti mereka tidak menggunakan asas hukum. Tetapi yang mereka siapkan adalah untuk dari hal-hal yang media itu boleh ungkapkan secara jujur. Dari independensi mereka itu, transparansi mereka itu juga dilindungi untuk para jurnalis. Bukan hanya kita sebut itu tidak menghormati hukum, tetapi mereka mempunyai independensi sendiri, mempunyai kemandirian sendiri, mempunyai transparansi sendiri. Justru bagi media itulah kesempatan untuk mendorong proses dari peradilan itu menjadi sedemikian transparan. Walaupun itu belum dibuktikan secara hukum, tetapi mereka mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Nah, di sini disebut secara hukum, setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum. Iya, itu secara hukum begitu ya. Jadi di sini kan untuk yang jurnalis ini, OCCRP ini, dia kan mengungkapkan secara media, secara jurnalis, begitu. Jadi di sini disebut jelas bertentangan pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Yang mana itu adalah tentang hukum. Bukan kita seperti hukum kita yang harus dibuktikan lewat pengadilan baru boleh masuk berita titik begitu ya. Tetapi kalau secara internasional mereka itu sudah mempunyai suatu perlindungan tersendiri. Kita pun tidak bisa bilang kamu menghalangi kedaulatan negara kami, pemerintahan kami engkau ganggu. Itu tidak bisa karena mereka mempunyai tersendiri ya. Kalau kita lihat bagaimana proses dari kasus-kasus itu diungkapkan melalui dorongan dari media itu ya. Jadi untuk peradilan itu sendiri bisa media itu untuk mempengaruhi. Di Indonesia juga ada seperti itu. Memang kita lebih ini lagi ya, lebih mungkin tertutup atau terbuka. Saya tidak paham dengan analisa yang seperti ini, tetapi itu sudah dilindungi untuk dari independensi dari media itu sendiri. Kalau dibilang itu sudah untuk presumption of innocence, itu memang sudah diakui secara internasional. Tetapi
Independensi dari wartawan itu juga diakui transparansinya. Jadi tidak ada di sini kita bilang fitnah, bagaimana orang asing itu memfitnah kalau mereka juga bekerja secara transparan untuk mendorong dari peradilan itu sendiri.